Halo, kaum rebahan dimanapun Anda berada, saya dari Jamban akan menceritakan alur film yang berjudul Cherry Boys. Film ini mengisahkan tiga pemuda yang belum pernah merasakan wik-wik selama hidupnya, dan berencana melakukan aksi tanam paksa. Bagaimanakah keseruan dan aksi-aksi konyol mereka? Sebelum lanjut, kita masuk ke intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan bertemunya sahabat karib yang berpisah sejak lulus SMA. Hari itu mereka sengaja berkumpul dan reuni dadakan, setelah si kacamata Chuni pulang dari Tokyo. Si periang Makoto alias Koper dan si tampan Tatsuya alias Pentil. Meskipun lama berpisah, tak ada yang berubah dari kisah asmara mereka. Sampai saat ini, mereka belum pernah merasakan serabi lempit seorang wanita alias masih perjaka. Lanjut di sebuah kafe, mereka dihampiri oleh dua orang wanita. Karena tak biasa, di sini mereka terlihat kaku saat berbicara dengan lawan jenis yang baru ditemuinya itu. Kemudian datanglah dua orang preman kampung, bernama Putin dan Shimizu. Keduanya adalah teman mereka saat masih sekolah dulu yang suka mempermalukan dan memperbudak siswa lain termasuk mereka. Situasi pun berubah menjadi tegang, karena mereka sangat takut dengan si Putin ini. Ketiganya semakin terhina, setelah ditanya oleh si Putin tentang keperjakaannya. Setelah itu mereka pulang sambil meratapi nasib mereka. Karena ayahnya sakit, Chuni mau tidak mau harus membantu mengantar minuman. Saat sedang istirahat, di pinggir jalan datanglah seorang wanita cantik bernama Velo, datang membeli minumannya dan langsung minum di tempat. Karena melongo, Chuni lupa memberikan uang kembalian. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Chuni memberikan ide kepada kedua sahabatnya untuk mengakhiri keperjakaannya. Ia menawarkan untuk melakukan tanam paksa di serabi lempit wanita. Chuni meyakinkan Koper dan Pentil bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri masa perjakanya itu. Target operasi pun sudah ditentukan yang tak lain adalah Velo. Sin lalu berpindah ke Velo yang sedang melakukan permainan duel karaoke. Duel itu bukan sembarang duel, akan tapi duel karaoke atas bawah. Singkat cerita, Chuni mulai mendekati Velo dengan modus mengantarkan minuman ke kosannya Velo. Di lain kesempatan, Chuni dan kedua sahabatnya menyusun rencana penculikan bahkan, dia berencana meminta bimbingan kepada seorang preman yang bernama Goki, yang terkenal lihai dalam hal kejahatan seksual. Setelah alat dan bahan-bahan siap, mereka kemudian melakukan simulasi penculikan. Namun karena kebodohan dan kecerobohan mereka malah saling melukai satu sama lain. Setelah simulasi kacau, Chuni pun buru-buru pergi ke kosan Velo untuk mengantar minuman. Sebagai balas jasa, Velo kemudian memberikan sayur kentang dan tanpa sengaja, memperlihatkan gunung kembarnya ke hadapan Chuni. Sementara itu, di tempat lain, Pentil dibawa oleh Putin ke sebuah hotel untuk dinikmati oleh pacarnya. Namun tak rela pisangnya dikupas, dengan cara seperti itu maka Pentil melawan dan alhasil Pentil pulang dengan muka babak belur. Cerita berlanjut memperlihatkan kedekatan antara Velo dan Goki. Meskipun tidak pernah saling mengungkapkan perasaan, namun mereka terlihat saling menyukai. Walau Goki pria yang kaku, namun sepertinya ia sangat peduli kepada Velo. Di saat malam hari, kemudian Putin bertemu dengan Velo lalu memintanya untuk menjadi pacarnya. Namun Velo menolak dan mengaku sudah jatuh cinta dengan Goki. Lanjut untuk memuluskan rencananya Chuni dan kawan-kawan sengaja ingin menemui Goki di tempat kerjanya, untuk bertanya, cara dia menculik dan melakukan wik-wik. Namun Goki mengatakan bahwa dirinya melakukan wik-wik atas dasar saling suka. Tiba-tiba Putin dan Shimizu datang dan menabrak Goki. Goki pun terkapar seketika. Setelah menumbangkan Goki, Putin pun memburu Chuni dan sahabatnya yang kebetulan ada di sana. Namun Chuni sendiri berhasil kabur. Alhasil Pentil dan Koper tertangkap.
Saat mereka berdua baru akan disiksa, Velo datang di saat itu juga. Goki langsung bangkit dan balik menghajar mereka berdua. Lanjut mereka beriga kini fokus pada kehidupan mereka dan tidak pernah saling bertemu kembali. Kemudian Putin yang penuh luka datang dan menemui Pentil dan meminta maaf atas kejadian tempo hari. Mereka nampak sudah berdamai. Koper sendiri harus kembali merasakan sakit hati karena wanita pujaannya ternyata sudah memiliki anak. Sementara Chuni sibuk dengan rutinitasnya mengantar minuman. Hari itu ibunya meminta Chuni agar tidak kembali ke Tokyo. Ibunya takut kalau sakit ayahnya semakin parah, maka Chuni harus mengambil alih dan meneruskan bisnis mereka. Namun, Chuni nampaknya kurang setuju kalau ia terpaksa terjebak menjadi penjual minuman di kampung halamannya. Sampai suatu waktu akhirnya ayah Chuni meninggal dunia. Pentil dan Koper datang melayat dan mencoba menghibur Chuni yang semakin dilema antara tetap di kampung atau kembali ke Tokyo. Namun Chuni yang agak depresi meminta agar melanjutkan rencana penculikan dan tanam paksa mereka yang dulu. Karena demi menghibur Chuni yang sedang berduka, Koper dan Pentil pun setuju-setuju saja. Singkat cerita, ia pun membuntuti Velo yang baru pulang dokter tempat kerjanya. Tak lupa mereka memakai topeng untuk menutupi identitas mereka. Mereka lalu menghadang Velo di tempat yang sepi. Setelah mengancam Velo, mereka lalu membiusnya. Entah karena Velo yang terlalu kuat atau mereka yang terlalu lemah, akhirnya ketiga pria penculik ini kalah tak berdaya. Setelahnya, mereka bersujud dan meminta maaf dan membuka topengnya. Namun, Chuni sendiri memaki-maki Velo karena perlakuannya selama ini yang terlalu baik dan membuatnya jatuh cinta. Dan akhirnya, cinta itu bertepuk sebelah tangan dan membuatnya menjadi seperti ini. Namun di balik itu semua, Chuni mengungkapkan keinginan terdalamnya, yaitu numpang mencangkul di lahan gambutnya yang terlalu menawan saat dilihatnya. Awalnya Velo menolak permintaan itu, namun Koper dan Pentil memohon kesediaannya untuk memberi kesempatan Chuni untuk wik-wik dengannya. Alhasil Velo merasa kasihan dan membiarkan Chuni mengobok-obok lahan basahnya di dalam mobil. Namun baru saja Chuni membasahi lahan basahnya, tiba-tiba Chuni berhenti di tengah-tengah permainan dan membatalkan niatnya untuk melepas ketongtongannya. Meskipun tak jadi aksi bercocok tanam, Koper dan Pentil tetap mengapresiasi pencapaian Chuni dan menyemangatinya sambil menangis terharu. Iya, walaupun mereka tetap masih perjaka tongtong tentunya. Dan film pun berlendir. Nah sob, bagaimana alur cerita film ini menurut kalian? Jangan lupa subscribe.